Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD dan Ibu Risa Megafitri SPD MSc, selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada video ini yaitu tentang konsep dasar lingkungan hidup. Saya Awalia Margafira Syam dari kelompok 2 selaku moderator membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu Erna Nurbiana, Cici Syafika Huria Salim, dan Tasya Amalia. Selanjutnya adalah penyampaian materi kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau biotik faktor atau variabel-variabel yang tidak hidup seperti abiotik faktor. Perbedaan lingkungan hidup berdasarkan sifatnya. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3. 1. Lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang telah ada di alam tanpa ada campur tangan manusia atau modifikasi manusia. Lingkungan alami pun dibagi menjadi 2, yaitu 1. Unsur hayati atau biotik. Unsur hayati yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup. B. Unsur fisik. Unsur fisik atau abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda yang tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. 2. Lingkungan hidup binaan. Lingkungan hidup binaan adalah lingkungan yang dibentuk, dimodifikasi, dikelola, dan ditentukan kondisinya oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh sederhana dalam penciptaan lingkungan binaan itu misalnya seperti penanaman pohon di lingkungan kompleks perumahan agar udaranya lebih segar, terlihat asri, dan nyaman. 3. Lingkungan hidup sosial. Menurut Kismadi, lingkungan hidup sosial adalah suatu kesatuan ruangan dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan sesuatu keteraturan sosial dan kebudayaan bersama. Manfaat lingkungan hidup. 1. Sebagai penyedia air. 2. Sebagai penyedia mikroorganisme. 3. Sebagai penyedia oksigen. 4. Sebagai sumber makanan. Dan 5. Sebagai tempat hidup. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi, yaitu selanjutnya di norma-norma lingkungan hidup. Norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan suatu norma yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Norma sosial, 2. Norma hukum. Selanjutnya permasalahan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup yang diketahui dan diakibatkan oleh manusia. A. Suhu udara yang semakin memanas akibat pemanasan global. B. Matinya beberapa spesies hewan tertentu yang punahnya beberapa jenis tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. C. Polusi udara, air, suara, pestisida, radiasi, cuaca, pencemaran lingkungan lainnya. Masalah lingkungan hidup yang biasanya terkait dengan bencana alam, yaitu A. Banjir dan tanah longsor. B. Gempa bumi. C. Letusan gunung berapi. D. Angin puting beliung dan tornado. Selanjutnya permasalahan lingkungan hidup. Jadi kita bisa melihat gambar di atas. Ini adalah beberapa gambar ilustrasi permasalahan lingkungan hidup. Untuk selanjutnya saya alihkan ke teman saya. Cara pelestarian lingkungan hidup.
1. Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di rumah. A. Menggunakan air seperlunya. B. Menggunakan kertas seperlunya. Kita dapat menggunakan kertas berulang sehingga dapat mengurangi sampah kertas. C. Menggunakan listrik seperlunya. Kita dapat menggunakan lampu yang berdaya rendah dan mematikan listrik pada saat tidak digunakan. D. Menghemat bahan bakar. Hasil pembakaran dari bahan bakar dapat merusak lingkungan. Maka dari itu, mulailah untuk menghemat bahan bakar dengan bersepeda, jalan kaki, atau menggunakan kendaraan umum. E. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam deterjen dan plastik sangatlah berbahaya dan sulit diuraikan. Mulai saat ini, gunakanlah deterjen yang ramah lingkungan dan kantong belanja yang dapat digunakan berkali-kali. F. Memisahkan sampah. Kita dapat memisahkan sampah menjadi sampah anorganik, sampah organik, dan sampah kaca atau logam. G. Tidak menggunakan peralatan yang mengandung CFC. CFC atau klorofluorokarbon sering digunakan sebagai bahan pendingin, bahan pelarut, dan bahan propelan. Jika digunakan terus-menerus, senyawa ini dapat merusak lapisan ozon. 2. Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di masyarakat. A. Bercocok tanam dengan bijak. Untuk memberantas hama tanaman, kita dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Kita juga dapat merotasi tanaman sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. B. Menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga dapat mengurangi jumlah barang impor yang mungkin saja mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. C. Menjaga flora dan fauna langka. D. Menjaga kelestarian hutan. E. Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian lingkungan hidup dan mencari solusi atas konsekuensi yang akan dihadapi. F. Reboisasi. Kondisi hutan saat ini memang sudah sangat memprihatinkan akibat banyaknya penebangan pohon secara liar dan praktik illegal logging. Karena itu, kita harus melakukan reboisasi untuk tetap menjaga kelestariannya. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup terdiri atas lingkungan alami, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial budaya. Kehidupan manusia sangat memerlukan lingkungan hidup, yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari makanan, sebagai tempat beraktivitas, dan sebagai tempat hiburan. Itulah dari hasil diskusi dari kelompok 1. Apabila ada rekan-rekan yang ingin menanggapi ataupun memberi pertanyaan, kami persilahkan. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan kata dan ucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.